bukan main-main nih apa yang manuver-manuver yang ada saat ini. Gibran sudah dipasangkan, kemarin MK juga sudah menjatuhkan putusan. Nah, Bang Noel kan sebagai bagian yang pernah memperjuangkan mengawal Jokowi sampai ke istana. Kemudian sekarang sudah pindah haluan juga ke tidak pindah, tetap Jokowi. Jadi kemana arah dukungan Jokowi? Nah, kesitulah Prabowo Gibran. Jadi setia seperti itu ya. Jadi Bang Noel sepakat kalau Jokowi efeknya itu masih besar, masih sedemikian kuat. Ya, pertama-tama saya sampaikan pasti ada Jokowi efek yang nggak mungkin tidak. Karena Jokowi ini kan lahir dari gerakan perubahan yang selama ini kaku. Karena kenapa saya bilang kaku? Lahirnya Pak Jokowi ini kan tidak ajak ujuk begitu aja. Karena Jokowi juga lahir banyak penolakan saat itu. Bang Panda lebih paham saat itu. Bahkan di dalam internal PDIP juga ada timbul resistensi terhadap kehadiran Pak Jokowi saat itu kita lihat. Nah kemudian hari ini ditanya masih adakah? Saya masih punya keyakinan itu ada. Kedua, contohnya sederhana, banyak relawan-relawan Jokowi itu akhirnya mendeklar diri. Resistensi di mana? Resistensi kepada Jokowi. Seberapa Bang? Resistensi kepada Jokowi? Iya. Di mana? Ya abang kan paham, abang kan tahu semua itu Bang. Bukan, nggak ada. Lah, abang nggak boleh bohong lah Bang. Nggak Abang ada. Di awal-awal. Nggak ada. Itu gitu fakta Bang. Karena kan aku juga besar di situ Bukan juga Bang. bahwa lambat Mega memutuskan Jokowi, maka Yamin, Budiari dan segala macam bersama aku kita bikin projo, kita itu semacam protes. Jadi bukan resistensi ini. Gitu loh. Maka kita Tapi memang ada kekhawatiran awal dari itu. lahirnya relawan itu di situ. Sebenarnya hakikatnya protes kepada Mega. Kok lambat mutusin? Nah iya, mainlah tapi kita di melihat lapangan. itu sebuah penolakan karena memang Mega, saya tidak melihat kelambatan Bukan Mega. penolakan. Saya tidak melihat pada persoalan itu, tapi hari ini tetap kita akan pada topik yang kita diskusikan. Hari ini pasti ada Jokowi efek dengan beberapa relawan-relawan Jokowi, pendukung-pendukung Jokowi yang setia itu hari ini patuh terhadap komando Pak Jokowi, kemudian mengikut arah ke Jokowi, kecuali saya. Saya saat itu lebih memilih Prabowo duluan, sebelumnya saya mendukung Ganjar. Saya mendukung Mas Ganjar 2 tahun, yang mempelopori dukungan Ganjar dari Presiden itu pertama saya. Namanya JP Mania. Kenapa saya dukung JP Mania? Dulu Ganjar. Karena ada pertimbangan opsi kejahatan politik. Apa namanya kejahatan politik itu? Gagasan 3 periode. Akhirnya saya dukung Mas Ganjar 2 tahun, kita lihat Mas Ganjar nggak punya gagasan, kemudian juga tidak punya keberanian, akhirnya saya lebih memilih Pak Prabowo. Nah Pak Prabowo bisa menjawab persoalan-persoalan itu. Saya cuma minta Pak Prabowo, Pak tuangkan gagasan Bapak agar publik tahu, tunjukkan Bapak punya keberanian. Dia diekspresikan semua apa yang diinginkan oleh saya. Dan Tapi ini itu lebih ke menurut saya, personal berarti ya? enggak dong, bukan personal. Ini tadi apa yang disampaikan Bang Panda. Ini persoalan republik, ini persoalan bangsa ini. 270 juta rakyat harus dipertanggungjawabkan nasibnya. Jadi bukan persoalan ajak ujuk soal bagaimana pemilu itu bicara tentang kekuasaan. Tapi soal kepemimpinan, leadership. Jadi saya melihat apalagi Pak Jokowi sampaikan. Jangan sampai salah memilih pemimpin. Selama itu kedua disampaikan lagi. Kita masih punya waktu 11 tahun untuk menjaga Republik ini akan lebih baik. Kenapa? Adanya bonus demografis yang luar biasa. 54% pemilih nanti adalah kaum milenial dan Gen Z. Mereka sebagai penentu yang namanya arus sejarah nanti. Nah, dengan fenomena ini saya lihat Pak Prabowo berani selaras kata dan perbuatannya ketika dia menyampaikan, Noel, saya akan memberi ruang sebesar-besarnya buat anak muda. Itu sebelum ada putusan MK dan belum ada MK tuh. Gitu. Belum, Gibran belum? Belum ada. Dia sampaikan itu ke saya, luar biasa nih Pak Prabowo. Kok Bapak ngomong soal anak muda? Iya, karena saya udah muak dengan polisi tua yang korup. Wah, selaras dengan pemikiran saya. Karena saya punya cita-cita anak muda harus memimpin Republik ini. Dia sampaikan itu, kemudian ada kejadian MK, Pak Prabowo mau berdampingan dengan namanya Mas Gibran, anak muda. Yang selama ini yang Bang Panda bilang anak ingusan gitu. Tinggal kita uji aja teorinya Bang Panda ini, anak ingusan ini mampu nggak memimpin Republik ini? Dia bisa nggak menunjukkan leadershipnya, kompetensinya? Tinggal kita lihat, kan ini proses sejarah, pembuktian sejarah. Nah, saya yakin, saya sebagai pendukung Pak Prabowo Gibran, saya punya keyakinan. Apa yang disampaikan Bang Panda itu salah soal anak ingusan. Tapi nggak apa-apa, itu sebagai otokritik.
sebagai otokritik dan motivasi Mas Gibran sebagai pemimpin nantinya.